Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Just Speak English Club, a club for learning English. In this learning video, we are going to discuss the use of so that and such that. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan so that dan such that. Di sekolah, materi ini dipelajari di kelas 12 pelajaran bahasa dan sastra Inggris atau peminatan. Ada juga yang menyebutnya bahasa Inggris lintas minat. Nah, seperti biasa, I need your subscribe to help me grow this channel. Okay, thank you very much. So, what is so that and such that? So, basically, so that and such that are used to express cause and effect. Simpelnya ya, so that and such that ini digunakan ketika kita ingin menyampaikan hubungan sebab akibat antar klausa atau antar kalimat. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kedua pola ini memiliki makna yang hampir sama, yaitu sangat atau begitu, bla bla bla, sehingga bla bla bla. Pusing kan? Oke, misalnya gini deh. Ketika kamu ingin menyampaikan kalimat seperti ini, gadis itu sangat cantik sehingga mataku tak lepas memandangnya. Nah, kalimat berpola seperti itu ketika dibuat dalam bahasa Inggris akan menggunakan so that dan such that. Oke, pertanyaan selanjutnya, how to make it? Bagaimana membuatnya? Oke, untuk membuat kalimatnya, teman-teman harus gunakan struktur kalimat atau pattern pola kalimat. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah penggunaan so that. Oke, untuk menggunakan so that, dia harus memiliki pola seperti ini. Subjek ditambah dengan predikat, atau kedua ini kalau digabungkan kalimat ya, subjek plus predikat, kemudian nanti ditambahkan dengan kata so, plus adjectives atau adverb of manner, kemudian ditambahkan dengan that, lalu diikuti kalimat lagi. Bingung ya? Oke, kita lihat satu persatu dulu ya. Teman-teman tentu masih ingat penggunaan adjectives dan adverb ya. Oke, adjectives itu adalah sebuah kata sifat. Contohnya, cantik, baik, marah, berat, besar, pintar, dan lain-lain. Nah, itu adalah sebuah contoh dari adjectives. Sedangkan adverb of manner adalah kata keterangan perilaku. Misalnya, dengan cepat, dengan hati-hati, dengan indahnya, dengan marah, gitu ya. Itu disebut dengan adverb of manner. Nah, penggunaan so that biasanya diikuti dengan setelah so akan diikuti dengan adjectives atau adverb of manner. Oke. Pay attention to example here. Perhatikan contoh kalimat berikut ini biar teman-teman mudah memahaminya. I was so sleepy that I couldn't keep my eyes open. Dari kalimat ini kita tahu bahwa artinya aku begitu mengantuk sehingga aku tidak bisa menahan mataku agar terbuka. Kita lihat polanya ya. Subjeknya adalah I, kemudian diikuti predikat atau kata kerja berbentuk was karena lampau, kemudian dilanjutkan dengan penggunaan so yang artinya sehingga, diikuti dengan apa itu sleepy? Yes, sleepy adalah sebuah kata sifat ya. Diikuti dengan adjektif sleepy, kemudian dimasukkan kata that. Nah, setelah kata that, teman-teman harus memasukkan sebuah kalimat utuh. Nah, di sini subjeknya adalah I, predikatnya I couldn't keep ya. Selanjutnya adalah objek gitu ya. Ini adalah contohnya. Seperti yang aku sampaikan tadi ya, so that ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat. Maksudnya apa? Kita perhatikan deh. Kalimat ini ada yang tahu teman-teman semua mana kalimat yang merupakan sebab atau cause dan mana kalimat yang merupakan efek atau hasil akibat. Oke. Ada yang tahu? Oke. Jadi dari kalimat ini I was so sleepy itu adalah sebuah cause atau sebab, dan I couldn't keep my eyes open adalah sebuah efek atau akibatnya. Kan sebab akibat. Sebabnya adalah aku begitu ngantuk, akibatnya dia nggak bisa ngebuka matanya. Maksudnya matanya itu udah nggak bisa ditahan lagi gitu. Mau pengennya nutup terus gitu, namanya akibatnya. Contoh lainnya, it was so windy that we couldn't go sailing. Ya, kata sifatnya adalah windy. Hari ini begitu windy atau berangin ya, sehingga kita nggak bisa berlayar, katanya gitu. Karena berangin jadi nggak bisa berlayar. It was so windy adalah sebabnya adalah cuacanya berangin. Akibatnya apa? Akibatnya kita nggak bisa sailing atau berlayar. Kita gunakan contoh lain. You are so beautiful that I can't get my eyes off you. Artinya
kamu tuh begitu cantik sehingga aku nggak bisa lepas pengen mandang kamu terus gitu. Oke, cantik banget berarti ya orang ini. Oke, nah itu contohnya. So ditambah dengan beautiful kata sifat, kemudian setelah that diikuti dengan kalimat utuh. Nah, tadi kalau tidak salah aku bilang kalau selain adjectives dia boleh loh menggunakan adverb. Nah, sini aku kasih contohnya. This machine works so loudly that I have a headache. Oke, teman-teman ada yang tahu, ada yang bisa melihat atau bisa menebak yang mana adverb of manner? Yes, adverb of manner itu loudly ya, biasanya adverb of manner itu adalah kata sifat yang ditambah dengan akhiran ly. Ini loudly. Oke, pertanyaannya adalah kenapa ya dia menggunakan adverb of manner di sini sementara yang kalimat sebelum-sebelumnya menggunakan kata sifat? Oke, biasanya adverb of manner itu digunakan untuk menerangkan kata kerja, gitu. Jadi, di mana ada kata kerja, maka biasanya muncul adverb of manner. Maksudnya apa sih? Oke, kalau kita lihat pola kalimat ini, di sini ada kata kerja works, bekerja. Bekerja, maka diterangkan loudly-nya. Jadi yang keras itu mesinnya, pekerjaan dari mesinnya itu yang keras, suara bunyi mesin itu yang sehingga membuat kepalaku sakit gitu. The machine works so loudly that I have a headache. Mesin itu keras banget suaranya sehingga kepalaku sakit gitu. Kalau kalimat sebelumnya seperti you are so beautiful itu tidak ada kata kerja actionnya, adanya to be yaitu nominal, kalimat nominal gitu. Kalau masih bingung juga nih, aku kasih contoh satu lagi. She sings so beautifully that I feel so refreshing after listening to her. Dia bernyanyi dengan begitu cantiknya sehingga aku merasa segar setelah mendengarnya. Nyaman gitu. Bisa beautifully ini ngerangin kata kerja action yaitu sings. Coba kalau yang tadi you are so beautiful, nggak ada kata kerja actionnya kan? Adanya to be aja. Jadi kalau dia ada to be biasanya menggunakan kata sifat. Kalau dia menggunakan kata kerja dia menggunakan apa? Adverb of manner. Pinter. Selanjutnya ketika teman-teman udah ngerti menggunakan so that, kita lanjut menggunakan such that. Nah, penggunaan such that ini rumusnya adalah sebagai berikut ya. Subjek ditambah predikat atau kalimat ya, kemudian dimasukkan such. Nah, berbeda dengan so tadi, kalau so diikuti kata sifat aja, nah kalau ini dia harus diikuti dengan artikel terlebih dahulu, lalu ada adjectives-nya, lalu ditambah dengan kata benda, baru diikuti dengan that plus kalimat. Nah, pertanyaan kalian adalah noun itu apa? Noun itu adalah kata benda. Oke, kata benda ya. Kalau masih belum ngerti juga ada videonya kok di channel ini juga tentang pembahasan tentang noun. Atau kalau misalkan teman-teman ada juga orang yang membuatnya tanpa adjectives. Maksudnya, ya dia tanpa adjectives, biasanya menggunakan judgmental noun ya. Judgmental noun itu adalah kata benda yang berhubungan dengan cara ngejudge kita. Oke, kita lihat contohnya. Yang pertama adalah, it is such a great movie that I have watched it several times. Kata dia, filmnya keren banget sampai-sampai aku nonton berkali-kali. Nah, dari kalimat ini kita lihat subjeknya adalah it, kemudian predikatnya adalah is, kemudian dimasukkan pola kalimatnya such, diikuti dengan artikel a, kemudian ditambah adjectives great, kemudian kata bendanya adalah movie. Kemudian di sana ada kata that diikuti dengan kalimat utuh. Filmnya keren banget sampai aku nonton berkali-kali gitu. Mana sebab akibatnya? Oke, sebabnya adalah filmnya keren. Akibatnya aku nonton berkali-kali gitu. Selanjutnya adalah she is such a charming woman that everybody stares at her. Kalau diartikan gini, perempuan itu begitu mempesona. Dia adalah perempuan yang sangat mempesona, begitu mempesona sehingga semua orang memandangnya gitu. Polanya, subjeknya she, predikatnya is, kemudian diikuti such, artikelnya a, kemudian adjektifnya charming ditambah dengan kata benda woman, kemudian ditambah dengan that diikuti dengan subjek predikat. Subjeknya everybody, stares itu adalah kata kerja. Oke. Selanjutnya kita menggunakan contoh kalimat yang tanpa adjectives ya, langsung dia biasanya. The baby is such a cutie that everyone loves her. Nah, kalimat ini tanpa adjectives, adanya adalah judgmental noun yaitu cutie. Bayi itu sebenarnya maknanya sama aja sih, nggak begitu berpengaruh ya, maknanya sama aja. Bayi itu cute banget sehingga semua orang mencintainya. Oke deh, selanjutnya adalah setelah melihat contoh-contoh soalnya, saya harap teman-teman bisa memahami penjelasan tentang such that dan so that ya.
Jika teman-teman merasa masih ada kurangan dari penjelasan saya, silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar. Insya Allah aku jawab ya. Semoga video ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.